Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rino Prayoga dari kelompok 7 dengan NIM 1224720. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah kami bikin dengan judul Analisis Potensi Bencana Banjir Hilir Daerah Aliran Sungai Waikuripan, Kota Bandar Lampung. Berikut adalah anggota kelompok, yaitu adalah Fahmi Arkan dengan NIM 1224713 dan saya sendiri Anggi Rino Prayoga dengan NIM 1224720. Latar belakang, Sungai Waikuripan merupakan salah satu sungai di daerah Bandar Lampung yang meluap pada musim hujan. Hilir sungai ini melewati beberapa kecamatan, yaitu Pesawaran dan Kota Karang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tinggi muka air sungai saat musim hujan tiba. Berdasarkan hasil survei, hulu sungai Waikuripan di perbukitan Betung memiliki lebar sungai kurang lebih 20 meter dan kedalaman sungai 4,51 meter. Sedangkan hilir lebar sungai kurang lebih 10 meter dan kedalaman sungai 2,78 meter. Analisis menggunakan metode integrasi grafis diperoleh tinggi muka air hulu sungai pada musim hujan sebesar 3,0792 meter, lebih kecil dari 4,51 meter. Hal ini tergolong aman karena debit air masih terpantau oleh sungai, namun tidak dengan kondisi hilir. Tinggi muka air sungai mencapai 5,216 meter, lebih besar dari 2,71 meter. Akibatnya, daerah aliran sungai yang dilalui kecamatan Pesawahan dan Kota Karang mengalami banjir akibat meluapnya debit air. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui ketinggian muka air di hilir sungai Waikuripan pada saat musim hujan tiba dan bisa dijadikan informasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dan menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga bisa mengantisipasi bencana banjir dan kerugian baik material maupun non-material di wilayah tersebut di masa mendatang. Faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung antara lain karena disebabkan oleh faktor alam, yaitu intensitas curah hujan yang cukup tinggi, kondisi fisik wilayah, oknum manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu membuang sampah di sungai atau aliran air sehingga saat musim hujan tiba, saluran drainase tidak dapat berfungsi secara optimal. Perubahan tata guna lahan, konservasi lahan di hulu sungai, dan pembangunan yang tanpa diperhatikan ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu penyebab banjir tersebut semakin parah. Pembahasan pentingnya analisis LAKOM. Apa sih LAKOM itu? Yang pertama ada land acquisition, yaitu adalah pembebasan tanah. Pembebasan tanah di sini adalah yang pertama itu identifikasi area rawan, membantu mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan perhatian khusus seperti daerah rawan banjir. Yang kedua ada efisiensi penggunaan lahan, mengurangi konflik sosial dan pemanfaatan penggunaan lahan sesuai kebutuhan mitigasi banjir. Yang ketiga ada optimasi biaya, menghindari pembebasan lahan yang tidak diperlukan oleh efisiensi anggaran. Yang kedua itu ada construction atau konstruksi. Itu ada desain infrastruktur tangguh, memberikan panduan untuk merancang infrastruktur yang tahan terhadap resiko banjir ekstrim. Kedua ada pengelolaan sumber daya, memastikan anggaran material dan tenaga kerja dioptimalkan untuk konstruksi yang efektif. Yang ketiga ada identifikasi risiko konstruksi, yaitu mencegah kegagalan proyek akibat faktor cuaca atau kesalahan desain. Yang ketiga ada operation atau operasi, itu adalah efisiensi operasional, memastikan bahwa infrastruktur seperti kanal atau pintu air berfungsi optimal selama musim hujan. Selanjutnya ada manajemen risiko real time, memberikan solusi langsung saat banjir mulai terjadi seperti pengalihan air. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat, memastikan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur operasional
Yang keempat adalah maintenance atau pemeliharaan, yaitu keberlanjutan infrastruktur. Memastikan infrastruktur tetap berfungsi dalam jangka panjang melalui pemeliharaan rutin. Selanjutnya ada mitigasi risiko kerusakan, mengidentifikasi potensi kerusakan yang dapat memperburuk risiko banjir. Selanjutnya ada optimalisasi biaya, mengurangi biaya besar akibat kerusakan infrastruktur yang tidak terdeteksi. Selanjutnya ada metodologi yang dimana curah hujan maksimum rata-rata tahunan PPH Kota Bandar Lampung dari tahun 1996 hingga 2015. Seperti yang ada di data yang nanti tampilkan, kita dapatkan dari jurnal. Lalu ada metodologi di bagian peta das Kota Bandar Lampung, yang dimana kita mengambil das Waikuripan. Lalu ada analisis data, di mana analisis probabilitas skala ulang koefisien weakness, di mana periode yang dibagi menjadi dari 2 hingga 200. Lalu analisis data curah hujan, mana periode ulang tahunnya yaitu kalau ulang per tahun yaitu 2 tahun yaitu 24. Untuk analisis data perhitungan curah hujan efektifnya ada seperti yang ada di data zona yang kami dapatkan ini. Dan perhitungan debit banjir frekuensi atau KI dengan skala ulang ini, dimana di setiap intensitas hujan di jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, dan jam ke-4. Lalu hasil kesimpulan dari PPT analisis potensi bencana banjir di daerah aliran Sungai Das Waikuripan Kota Bandar Lampung, yaitu dengan pendekatan LA, Land Acquisition, C, Construction, O, Operation, dan M, Maintenance, menghasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk mitigasi dan pengelolaan resiko. Land acquisition, pembebasan tanah, pentingnya identifikasi dan pengelolaan lahan di kawasan rawan banjir, memungkinkan optimalisasi penggunaan lahan, mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan meningkatkan efektivitas strategi mitigasi. Konstruksi, infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, kanal, dan pintu air harus dirancang berdasarkan data resiko aktual untuk menghadapi curah hujan ekstrim dan mencegah meluasnya dampak banjir. Untuk operasi sendiri, yaitu infrastruktur pengendalian banjir memerlukan manajemen yang responsif dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait yang memastikan fungsi optimalnya khususnya selama musim hujan. Dan pemeliharaannya itu maintenance, pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur, mitigasi, memastikan keberlanjutan fungsinya dalam jangka panjang, mengurangi risiko kerusakan yang dapat memperburuk dampak banjir di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Ini termasuk referensi yang digunakan dan jurnal dan data yang diambil.